di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fania Nufasya dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Triani Wijaipah, absen 34. Perkenalkan, nama saya Moka Maizona dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Finisha Nafrianti dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Ratu Chelsea Pranindia dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Najil Devrian Setiaji dari absen 26. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum memiliki banyak pengertian tergantung sudut pandang para ahli memberikan definisinya. Menurut P. Bors, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapat tata atau keadilan. Yang kedua, tujuan hukum. Menurut Aristoteles atau teori etis, tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Disebut teori etis karena isi hukum semata-mata ditemukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Yang ketiga, sistem dan pengelolaan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbaris pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, lalu hukum agama dan hukum adat. Yang selanjutnya, sistem dan pengelolaan hukum di Indonesia. Adapun hukum Eropa kontinental, prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Ada pula sumber hukum dalam sistem Eropa kontinental. 1. Undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. 2. Peraturan-peraturan yang dibuat pegangan kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 3. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, sistem dan pengelolaan hukum agama. Hukum agama adalah peraturan hidup yang berasal dari Tuhan yang diberlakukan bagi manusia melalui aturan-aturan yang ditulis dan tercantum dalam kitab-kitab suci agama masing-masing. Contohnya seperti di Aceh. Dan hukum adat. Hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya yang tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Hukum adat mengatur tentang masalah perkawinan, anak warisan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sumber hukum di Indonesia antara lain A. Undang-undang. Undang-undang dapat dibedakan menjadi undang-undang dalam arti material dan formil. Dalam arti material adalah semua keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang serta mengikat setiap orang secara umum. Lalu B. Kebiasaan. Boleh Freud menyatakan kebiasaan adalah semua peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Lalu yang selanjutnya C. Perjanjian antar negara atau traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Traktat bilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Lalu yang kedua, traktat multilateral, yaitu traktat atau perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara atau banyak negara.
Selanjutnya sumber hukum yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat. Jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Lalu yang terakhir pendapat ahli atau doktrin. Pendapat yang dimaksud adalah pendapat atau ajaran dari para ahli hukum tertentu. Namun doktrin bukan hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum seperti halnya undang-undang. Selanjutnya ada negara hukum Indonesia. Yang pertama ada hukum lokal. Hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu, misalnya hukum adat Jawa, hukum adat Batak, dan lain-lain. Yang kedua ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, misalnya hukum negara Indonesia, hukum negara Malaysia. Yang ketiga ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara atau lebih, misalnya hukum dagang internasional, hukum perang, dan lain-lain. Selanjutnya ada piramida sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada Undang-Undang Perpu, yang keempat ada Peraturan Pemerintah, yang kelima ada Perpres, yang keenam ada Perda. Selanjutnya ada B Negara Hukum Indonesia, yaitu konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Istilah negara hukum muncul pada abad 12. Tetapi gagasan negara hukum itu sendiri tumbuh di Eropa dan sudah hidup dalam abad 17. Gagasan itu tumbuh di Inggris sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai Bill of Rights 1689, Gerald Bryant, yang berisi hak dan kebebasan daripada kaula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris. Lalu hakikat negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan pengertian negara hukum harus menentukan secermat-cermatnya jalan dan batas kegiatannya, bagaimana lingkungan kebebasan itu tanpa dapat ditebus. Lebih lanjut, Friedrich Julius Stahl mengemukakan 4 unsur Richard dalam arti klasik, yaitu yang pertama hak-hak asasi manusia, yang kedua pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, yang keempat peradilan administrasi dalam perselisihan. Lalu pembangunan hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan negara hukum, maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia mutlak diberlakukan. Bangsa Indonesia masih memperlakukan hukum-hukum warisan kolonial yang tentu saja pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan negara Republik Indonesia. Ketentuan ini berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Hukum nasional yang merupakan warisan zaman kolonial adalah yang pertama, Kitab Undang-Undang Negara Pidana atau KUHP, yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdagang atau KUHD. Untuk mewujudkan negara hukum, maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum Indonesia mutlak diberlakukan. Sebagai suatu sistem, hukum Indonesia terdiri atas elemen-elemen hukum yang beraneka, antara lain hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, serta norma-norma sosial agama dan kebiasaan. Sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini adalah bersumber dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang merupakan ketiga sistem hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pembangunan negara hukum yang dicita-citakan dari Indonesia tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya upaya penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan kebenaran. Lalu hakikat.
Yang pertama, hukum positif atau ius constitutum. Ius constitutum. Hukum yang sedang berlaku saat ini di dalam masyarakat. Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan undang-undang lain yang masih berlaku saat ini. Yang kedua, ius constituendum. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan UU yang belum disahkan oleh DPR RI. Lalu yang ketiga, hukum antar waktu. Hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini ataupun yang berlaku pada masa lalu. Contohnya ada UU tentang lalu lintas devisa tahun 1964 dan UU lalu lintas devisa tersebut tetap ada di tahun 1976 walaupun ada sedikit perubahan pada isinya. Sistem peradilan Indonesia. Penegakan hukum juga termasuk pemberian hukuman atau sanksi pidana atau perdata bagi pelanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan lembaga penegak hukum dan pejabat hukum. Lembaga penegak hukum yang ada adalah yang pertama, Badan Kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Yang kedua, kejaksaan. Lalu yang ketiga, kepolisian. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Penegakan hukum juga termasuk pemberian hukuman atau sanksi pidana atau perdata bagi pelanggar hukum. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan atau lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang mempunyai tugas menjalankan peradilan adalah dengan seadil-adilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya seperti yang tercantum pada pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jadi, pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dan pengadilan negara dan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Kewenangan Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting karena tidak untuk menjalankan fungsi peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan judicial review, sengketa kewenangan antara lembaga negara, pembubaran partai politik, dan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan perubahan partai politik, memutuskan perselisihan juga hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Lembaga peradilan. Yang ketiga ada peradilan umum. Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, peradilan umum meliputi peradilan negeri dan peradilan tinggi. Yang pertama, peradilan negeri. Peradilan negeri adalah suatu peradilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Peradilan negeri bertugas memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Yang kedua, peradilan tinggi. Peradilan tinggi merupakan peradilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh peradilan negeri. Lalu yang kedua ada peradilan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, dinyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Peradilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf serta sedekah. Oleh karena itu, berlakunya hukum hanya terbatas pada orang-orang yang beragama Islam. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan anggota militer. Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili orang-orang anggota-anggota atau TNI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Anggota kepolisian sekarang ini tidak duduk pada peradilan militer, tetapi pada peradilan umum. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara memiliki tugas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama atau di pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding atau di pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang ketiga, memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya. Selanjutnya ada Kejaksaan Agung. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selanjutnya, lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis. Karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti uang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau eksekutif amtenar. Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum, perdata, dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili peran lain dalam mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan. A. Di bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
Yang keempat ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya, sikap kesadaran hukum. Pengertian kesadaran hukum diartikan keinsiapan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Abdurrahman, kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum. Menurut Surjono Sukanto, faktor yang memengaruhi kesadaran hukum adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum. 2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Yang ketiga, penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Lalu yang keempat, penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Yang kedua, sikap positif terhadap hukum atau kesadaran hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum dapat ke arah positif atau negatif. Setiap masyarakat harus memiliki sikap positif terhadap hukum. Hal itu berarti setiap orang harus mendukung berlakunya hukum, menaati hukum dan tidak melanggar hukum. Sikap positif terhadap hukum akan dapat menciptakan keteraturan, ketertiban dan kedisiplinan di masyarakat. Lalu yang ketiga, perbuatan yang sesuai dan bertentangan dengan hukum. Dalam kehidupan, kita sering kali melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum. Bahkan terkadang kita juga melanggar hukum. Perbuatan yang dilakukan sesuai hukum akan membuat kita merasa senang, puas dan bangga. Sebaliknya, jika perbuatan kita bertentangan dengan hukum, maka kita akan merasa kecewa, takut dan was-was. Perbuatan yang sesuai dengan hukum, misalnya menaati tata tertib lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah dari guru, meminta izin jika tidak masuk ke sekolah, dan menaati tata tertib kampung. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.